Halo, jumpa lagi dalam tutorial Mendeley. Kita sekarang masuk ke tutorial atau video part 3, bagian akhir ya ini, untuk bagaimana menggunakan Mendeley di Microsoft Word untuk pengutipan, pengutipan sumber atau referensi sekaligus untuk penyusunan daftar pustaka. Jadi sekali lagi, video part 1 adalah bagaimana menginstal Mendeley, video part 2 membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan dan mengisi database. Dan sekarang video part 3 adalah prakteknya penggunaan Mendeley untuk penulisan kutipan dan penulisan daftar pustaka otomatis oleh Mendeley. Untuk bisa menggunakan Mendeley di Microsoft Word, tentunya kita harus jalankan Mendeley dan pastikan internetnya aktif, karena Mendeley sebagai aplikasi yang gratis itu memang kelemahannya adalah penggunaan Mendeley harus selalu online. Kita jalankan Mendeley lebih dulu. Oke, kita masuk ke Mendeley-nya dengan memasukkan username dan password seperti biasanya. Kita sign in. Oke, buka seperti ini, sudah dibiarkan saja. Sekarang kita baru buka Microsoft Word-nya untuk bisa bekerja. Oh ya, sekali lagi selalu pastikan Mendeley walaupun ini cuma sekali ya. Biasanya pertama kali kita sering lupa. Jadi di sini pastikan sudah plugin-nya sudah aktif. Jadi munculnya adalah uninstall. Tapi kalau di sini masih install gitu ya, misalnya kayak gini ya. Nah, misalnya, jadi pertama lihat ini, pastikan ini sudah terinstall. Jadi kalau contoh kayak gini berarti belum terinstall plugin-nya di Microsoft Word. Klik aja install, klik install. Udah gitu aja. Untuk ngeceknya ya gitu, munculnya uninstall, berarti sudah terinstall. Supaya apa? Supaya dia terintegrasi dengan Microsoft Word. Untuk melihat dia sudah terinstall belum, kita klik referensi sini ya, kita klik di referensi ini. Klik. Nah, di sini akan, nah di bagian ini adalah toolnya. Ini adalah toolnya Mendeley yang sudah terintegrasi ke Microsoft Word. Oke, sebagai contoh bagaimana menjalankan citasi dan penulisan daftar pustaka, saya siapkan satu. Nah, ini saya buat. Ini ada 2 paragraf. Saya membuat 2 paragraf. Yang 2 paragraf ini sebenarnya adalah saya mau melakukan pengutipan atau citasi parafrase dari 4 artikel. Jadi ada artikel pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, setelah saya pelajari 4 artikel ini, saya susun kutipan dalam karya ilmiah saya seperti ini misalnya. Sehingga misalnya kutipan pertama di sini, setelah kita mengutip dari salah satu jurnal, harus disertakan sumbernya. Jadi berisi nama dan tahun. Ini yang dimaksud dengan kita melakukan citasi sumber. Nah, untuk memasukkan misalnya ini kita pilih referen ya, kita pilih referen di sini, kita pilih referen. Terus kita pilih insert citation. Jadi kita pilih insert citation. Nah, di sini akan muncul menunya Mendeley. Go to Mendeley. Jadi pilih yang go to Mendeley. Nah, kita pilih sumber tadi itu ngambilnya dari mana ya. Sumber ini dapat dari mana? Sumber ini saya ambil dari artikel yang pertama, yang ini ya. Artikel yang ini berarti saya pilih yang saya ambil dari sini. Nah, dari artikel ini, analisis pengaruh entrepreneurial leadership. Setelah klik ini, oke, saya ulangi lagi ya. Nah, jadi ini saya taruh. Jadi kursornya taruh di mana kutipan akan sumber akan ditempatkan. Jadi insert citation, go to Mendeley, terus pilih artikel sumbernya. Kita pilih, klik, terus kita pilih yang ini ya. Pilih site ini untuk mengutip ke Microsoft Word. Klik set. Nah, akan muncul di sini. Nah, akan muncul di sini. Ini sebagai tanda saja ya dari saya ya.
Nah, seperti ini. Berarti kita mengambil kalimat ini sebagai hasil parafrase atau mengutip dari artikelnya Francisca dan Hutomo. Otomatis dia. Nah ini, otomatis kita nggak perlu ngetik nama dan tahun. Otomatis dia ngambil dari database Mendeley yang sudah kita masukkan pada video sebelumnya. Terus berikutnya, selain itu, kepemimpinan partisipatif terbukti berpengaruh terhadap kinerja. Oke, ini juga gitu. Ini saya ambil dari, berarti kita taruh kursornya di mana sumber akan ditempatkan. Kita klik insert citation, terus kita klik go to Mendeley. Nah, itu saya ambil dari sini. Ya, saya ambil dari sini, klik ya, terus dipilih yang set ini. Nih, klik ini, sorry, insert citation, go to Mendeley, pilih set. Akan masuk di sini. Nah, jadi setiap mengutip sumber, selama database-nya sudah ada di Mendeley, kita tinggal insert citation, ambil sumbernya, masuk otomatis di sini. Coba kita lanjutkan lagi untuk paragraf berikutnya sebelum kita nanti untuk daftar pustaka. Ini ada model lain, kalau yang ini sumbernya ada di belakang. Jadi kutipannya di depan, baru diakhiri dengan sumber. Ini juga gitu, kutipannya di depan, diakhiri dengan sumber. Ada kalanya peneliti itu mencantumkan sumbernya itu di depan, artinya sebelum kutipan. Misalnya di sini sumbernya siapa, menyatakan bahwa, biasanya gitu. Nah ini caranya sama, berarti taruh kursornya pada sumber yang akan dikutip, insert citation, ya. Go to Mendeley, ini saya ambil dari Arnomo ini. Saya ambil dari ini, klik set. Oke, nah, dihapus. Nah, di sini ada, jadi Mendeley standarnya, dia citasi atau penulisan sumber adalah sumber itu ada dalam kurung. Tetapi kalau ada kalanya peneliti lebih seringkali juga menulis sumbernya itu di depan sebelum kutipannya. Nah, kalau penulisan sumber di awal kalimat seperti ini, yang dikurung adalah tahunnya. Maka perlu kita edit, ya, perlu kita edit. Namanya kita taruh di luar sehingga di sini kurungnya ada di sini. Nah, di sini. Terus kurung yang depan kita hapus. Nah, caranya gitu. Lalu klik sembarang tempat, nanti Mendeley akan tanya, akan diedit secara manual? Kita oke yang keep manual edit ya. Kalau undo berarti batal. Kita keep manual edit. Kita menyetujui kita mengedit secara manual, tidak otomatis seperti yang ini tadi. Ini kan otomatis sumber dan tahunnya dalam kurung. Nah ini yang di dalam kurung hanya tahunnya. Jadi caranya gitu. Kalau kalian menemui atau melakukan pengutipan nama di depan. Nah ini saya lihat banyak yang dibiarkan. Dibiarkan itu artinya kayak gini. Nah ini salah ya, kayak gini. Kenapa? Karena kalau sumber ditaruh di depan, maka namanya tidak dikurung. Ya. Jadi caranya ini diedit, kurungnya dihapus, ditaruh di tahunnya. Kayak gini. Klik, keep manual edit. Oke, terus terakhir menyatakan bahwa ini kutipan ini juga gitu, terus titik. Oh ya, di sini. Terus didukung pula dari penelitian. Nah, penelitiannya siapa? Nah, ini juga gitu, insert citation, kita go Mendeley, ini dari Eliana, oke. Terus set. Nah, ini juga sama. Kutipannya adalah setelah nama. Jadi penelitian Eliana menyatakan bahwa, nah ini kan berarti namanya ada di depan kutipan. Caranya juga sama kalau seperti ini. Namanya nggak dikurung, tapi yang dikurung adalah tahunnya. Keep manual edit. Nah, yang sedang menulis karya ilmiah caranya gitu. Memang kalau kalian nanti untuk menulis artikel ilmiah dalam bentuk artikel, seyukyanya sumber-sumber itu ditaruh di belakang kayak gini. Kalau untuk skripsi maupun tesis biasanya masih sangat sering peneliti menggunakan sumber rujukannya itu di depan, baru sumber kutipannya. Terus sekarang prosesnya seperti itu. Oh ya, ada beberapa hal di sini ya. Jadi perlu saya jelaskan di sini.
Jadi dalam format penulisan sumber atau citasi, aturannya ini kan kita tadi menggunakan American Psychological Association atau apa ya. Jadi apa style ya bahasanya. Apa style. Jadi kalau memang aturan penulisannya itu menggunakan apa style, yang perlu dilihat di sini adalah gini, sorry. Dalam apa style, kalau dua nama itu antara author 1 dengan author 2 itu dipisahkan oleh tanda dan, simbol dan ya. Jadi ada simbol dan. Itu standarnya. Bisa juga ini nanti dirubah menjadi dan seperti ini ya, bisa. Jadi diedit di Mendeley-nya bisa diganti simbol dan dengan dan, tapi standarnya dia adalah tanda simbol dan. Terus kalau 3 nama sumber atau lebih, itu yang ditulis hanya author 1, lalu diikuti dengan et al. Ini. Nah, kita nggak usah pusing dengan ini. Kenapa? Karena yang mengatur Mendeley sendiri. Kita ambil contoh misalnya Eliana. Eliana ini kalau kita lihat artikelnya, nah ini, dia ada tiga sumber ya, 3 penulis. Ada 3 penulis, berarti yang ditulis hanya satu author pertama saja, nama belakang, dilanjutkan dengan et al. Ini. Nah, sama juga dengan Gil ini juga 3 sumber. Tapi kalau satu sumber ya satu nama, kalau 2 sumber dan. Itu aturan dalam format apa. Nah terakhir, coba kita kalau ini kita lakukan untuk seluruh dokumen ya. Kalau kalian melakukannya per bab ya berarti nanti penulis kompilasi daftar pustakanya di akhir. Anggaplah ini bab 2 misalnya ya. Ini bab 2 gitu. Misalnya tinjauan pustaka misalnya. Berarti di setiap akhir bab itu kita keluarkan atau kita simpan daftar pustakanya. Jadi untuk menghasilkan atau membuat daftar pustaka otomatis di Mendeley kita pilih yang ini ya. Kita pilih insert bibliografi yang ini. Kita klik, jadi kursornya taruh di mana? Misalnya di awal halaman gitu. Mau di awal halaman seperti ini atau sementara kita tampilkan di atas dulu ya. Di sini dulu biar kelihatan efeknya. Ditaruh di sini, kita klik insert bibliografi. Nah, otomatis akan ditampilkan ini satu ya. Bentar. Nah, ini adalah hasil daftar pustaka yang dihasilkan Mendeley berdasarkan sumber yang kita kutip di sini. Ya, ada Francisca Utomo, ada Gil, ada Arnomo, dan Eliana. Jadi database di Mendeley otomatis nanti akan menjadi daftar pustaka. Kan gampang kan berarti? Kita nggak usah lagi ngetik atau daftar pustaka biasanya ini kan harus lengkap sekali urut ya, lengkap semua sumber harus ada. Di sini sudah nggak dijamin nggak akan salah, dijamin nggak akan kelewatan selama setiap nulis kalian menggunakan fasilitas Mendeley. Caranya gini, jadi kalian klik aja sumbernya, kalau sudah ada blok ini berarti sudah menggunakan Mendeley. Kalau belum diklik di sini belum terblok berarti kalian belum menggunakan Mendeley. Ini tidak hanya berlaku pada saat pertama nulis, pada saat naskah sudah ditulis, kalian update menjadi Mendeley, caranya gitu. Misalnya di sini masih manual, terus diganti dengan Mendeley ya caranya, yang manual dihapus, dipilih insert citation, lalu pilih artikelnya. Nah, ini yang kalau nulis skripsinya per bab, maka biarkan ini di akhir halaman ya, biarkan di akhir halaman. Nanti setelah, jadi tiap halaman, tiap bab, kalau tiap bab beda file, berarti nanti di setiap bab ada daftar pustakanya. Nanti daftar pustaka mau digabung menjadi satu file di akhir, berarti tinggal di blok saja, di copy ke dalam satu
satu file. Misalnya ini kalian masukkan ke sini, berarti nanti ini akan menjadi satu kompilasi file yaitu daftar pustaka. Kalau seringkali kalian nyusun skripsinya atau tesisnya terpisah antara bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kalau nulisnya mulai bab 1 sampai bab akhir satu file, berarti ya nggak ada masalah. Di akhir sudah otomatis muncul daftar pustaka. Kalau kalian sudah memunculkan gini, pada saat kalian nambahkan ada kutipan lain misalnya di sini ada satu lagi kutipan, kita ambil contoh saja misalnya yang ini ya misalnya kita set. Nah ini otomatis di daftar pustaka ini muncul sendiri, sudah muncul sendiri gitu. Oke, saya rasanya kalian sudah tahu mudahnya menggunakan Mendeley untuk penulisan daftar pustaka. Nah, saran saya gunakan Mendeley supaya untuk menjamin ketelitian dalam menggunakan rujukan sumber. Nah, yang terakhir bonus dari saya, ada kalanya pada saat kita memanfaatkan Mendeley, ada beberapa sumber yang database di internetnya memang nggak bagus. Maksudnya gini, jadi kita ambil contoh aja, saya tambahkan import file lain dari satu folder yang nanti memang perlu dibenahi dulu. Misalnya kita kemarin yang oke di sini. Saya tambahkan import, ada beberapa naskah yang mungkin database-nya tidak bagus. Ya. Oke, sudah terimport semua, masuk ke sini. Nah, ini semakin banyak. Oke. Kita ambil saja dari ada nggak yang hanya udah bagus semua ya. Oke, ini ada ya. Oke, saya lihat ini Mahayasa. Misalnya ketemu seperti ini kasusnya. Jadi kalian ada kutipan lagi, misalnya ini saya hapus. Sebagai contoh aja ya, sebagai contoh ya. Ini saya hapus juga. Oke. Insert. Tadi saya ambil contoh Mahayasa yang ini ya. Oke. Ini kan betul ya, Mahayasa 2018. Kita lihat daftar pustakanya. Nah ini. Ternyata dia tidak lengkap. Kita lihat di sini judulnya aja terhadap komitmen organisasi. Nah ini kan nggak mungkin lah judul nanggung gini kan ya. Judulnya nggak benar. Berarti ini perlu kita edit. Yang ngeditnya adalah melalui Mendeley-nya. Kalau ini dibiarkan, maka kita salah. Misalnya aturannya dalam penulisan daftar pustaka, kalau itu pustakanya dari jurnal, yang cetak miring adalah nama jurnalnya. Kalian perhatikan di sini, nama jurnalnya selalu yang cetak miring. Nama jurnalnya, judulnya nggak miring ya. Judulnya nggak miring. Yang miring adalah nama jurnalnya. Kecuali buku, kalau buku, misalnya tadi yang ini tadi buku ya, misalnya. Kalau buku, daftar pustakanya, ini yang miring adalah judul bukunya. Judul bukunya. Tapi kalau jurnal, yang miring adalah nama jurnalnya, bukan judul artikelnya ya. Berarti ini kita rubah, kita edit di Mendeley-nya. Nah ini di Mendeley-nya kita lihat tadi Mayasa. Oke. Caranya gimana? Kita tampilkan view show dokumen detail. Nah ini detailnya. Nah di sini ternyata memang dia salah. Judulnya hanya ini aja. Padahal kita lihat di sini ada file aslinya kan ya. Ada file artikelnya. Kita coba file artikelnya kita buka. Nah ini. Nah, ternyata database internet online-nya yang salah. Berarti ini yang kita masukkan ke sini. Ya. Kalau ini di-copy nanti besar semua. Caranya berarti kita ketik saja. Misalnya pengaruh, pengaruh
Kalau tulisannya ini sudah nggak kapital enak, kita bisa ngopi, kita paste sini. Tapi karena ini kapital ya berarti harus kita ketik aja kepuasan kerja dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasional dan ya dan organisasional citizenship ya behavioral behavior behavior perawat. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua, kesalahan kedua, ini lihat. Di sini ada 3 penulis. Ya, ada 3 penulis. Tapi yang ada di database yang diimport hanya 1. Berarti ini pertama Mahayasa IGD Arjana. Oke, kita lanjutkan. Tambahkan penulis kedua. Nulisnya adalah nama belakang. Berarti siapa? Sinta Asih, koma, baru nama depan. Desak Ketut. Enter. Kita terakhir yang penulis ketiga yaitu Putra, koma. Jadi sekali lagi nama belakang dulu, koma, baru nama depan. Nama depan mau 2 kata, 1 kata ya ditulis urut, nggak apa-apa. Oke, caranya gini, berarti kita klik di sembarang. Ya. Oke, berarti sudah. Terus nama jurnal. Nama jurnalnya juga kita lihat di sini. Nah, di sini jurnalnya adalah kita lihat biasanya di catatan kaki. Nah, ini. Nah, di sini catatan kakinya adalah ini. Nah, ini bisa kita copy kalau ini karena ketulisannya sudah benar. Kita klik copy di sini, terus kita masukkan di sini paste. Oke, klik di tempat lain, terbitannya volume 12 nomor 1 tahun 2018. Benar, nggak ada masalah. Nah, berarti kalau kita kembali ke library, sekarang Mayasa sudah betul, sudah lengkap ya. Nah, nanti di Microsoft Word yuk kita betulkan. Ini kan masih belum betul. Caranya apa? Kita refresh. Jadi klik refresh di sini. Kalian klik refresh, otomatis nanti ini akan terupdate sesuai dengan Mendeley. Refresh. Nah, otomatis sudah betul. Itu beberapa cara. Caranya gitu. Jadi harus selalu link Mendeley-nya baru di Microsoft Word-nya kita refresh. Makanya ini daftar pustaka nyetaknya terakhir setelah dokumen sudah fix, sudah valid, tinggal dicetak, termasuk pemeriksaan terhadap daftar pustaka harus dicek satu-satu. Syukur-syukur kalau sejak pertama kalian ngimport, ya kalian ngimport, dicek, kalau ada kesalahan langsung diedit, malah lebih enak. Ini tadi kan contoh kita import semua, baru masuk, baru kelihatan ada yang salah. Oke, saya rasa itu materi kita untuk penggunaan Mendeley di Microsoft Word. Silahkan dieksplorasi beberapa fitur-fitur yang mungkin belum bisa saya jelaskan, tapi minimal kalian sudah bisa menyusun daftar pustaka secara otomatis dengan memanfaatkan Mendeley. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.